cat, bahan bakar pematik, racun, aki mobil atau baterai, asap knalpot, pembersih lantai, insektisida atau racun. Ini banyak masih. Selain ini masih banyak yang lain, masih banyak zat-zat kimia yang lainnya. Tetapi tidak kita jelaskan di sini karena terlalu banyak, lebih dari 4.000. Ya, ini karena sering kita dapatkan, makanya dijelaskan di sini. Oke, lanjut. Ini, kalian pernah dengar perokok aktif dan pasif? Pernah. Perokok aktif kita yang merokok. Perokok pasif orang yang menghirup asap rokok, kita yang rokok. Mengerti? Oke. Kata lainnya, perokok aktif itu kita yang merokok. Perokok pasif itu yang duduk di samping kita tapi tidak merokok. Ya? Oke. Ini saya jelaskan. Orang yang merokok, dia cuma hirup ini aja. Nikotin, aseton yang saya jelaskan tadi. Tar ini salah satu zat untuk membuat aspal jalan. Pihak rokok tapi pihak aspal. Oke. Ini yang orang merokok hisap. Ini orang yang duduk di samping orang merokok hisap. Jadi lebih bahaya mana, orang yang merokok atau orang yang duduk di samping orang merokok? Ya, duduk yang di samping merokok. Kenapa? Karena zatnya itu sudah berlipat ganda. Ya, ngerti? Oke, kita lanjut. Ini biasanya orang yang merokok itu ketergantungan, betul? Kalian biasanya yang merokok setelah merokok pertama mau nggak coba yang kedua? Sebagian nggak mau, sebagian mau. Kenapa sebagian orang mau merokok lagi? Di sini saya jelaskan. Lemak tanah saji. Pulang berlih pajuku. Pulang menyujud kupi. Lemak tanah. Tahu lah kan banyak dengar saya. Udah. Tembakau yang tadi kan mengandung zat kimia alami yang disebut dengan nikotin. Sudah. Nikotin itu ketika kita hisap rokoknya masuk ke dalam tubuh. Ya kan? Ketika masuk ke dalam tubuh, otak kita bekerja. Wah, ini ada yang aneh nih. Ada hal asing yang masuk. Apa itu? Oh, ada nikotin yang masuk. Jadi otak kita itu mengeluarkan hormon yang bernama dopamin. Dopamin ini sebenarnya dia untuk menetralkan zat nikotin yang masuk ke dalam tubuh dengan cara membuat kita nyaman. Karena yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berbahaya, sangat mengganggu badan kita. Jadi otaknya ini mengeluarkan hormon yang membuat kita nyaman selagi menetralkan di dalam diri. Sudah. Kan kita nyaman tuh. Oh, aku merokok nyaman nih, gitu kan? Habis tuh, ketika sudah habis kita merokok satu biji, udah habis kita merokok, zat itu berkurang. Zat dopamin yang di dalam tubuh berkurang. Kenapa berkurang? Karena nggak ada lagi yang kita hisap. Nah, ketika berkurang itu, muncullah rasa nyamannya hilang. Kita udah nggak nyaman lagi, udah nggak pede lagi, ya kan? Udah merasa gelisah, apa-apa enggak, gitu. Nah, jadi kita menghisap lagi rokok. Untuk kemudiannya kita hisap lagi rokok. Muncullah nikotin terserap ke dalam darah dan diteruskan ke otak. Itu kalau sudah lama-lama kita merokok. Kalau sudah lama merokok, muncullah berbagai macam penyakit. Ya, oke, kita lanjut. Oke, gejala yang muncul ketika seseorang mulai berhenti merokok, yang tadi saya jelaskan. Yang pertama sekali, susah tidur kita. Setelah susah tidur, kan teringat terus tuh, kok nggak nyaman ya, ini kepala nih minta sesuatu nih, apa nih ya, gitu kan? Nafsu makannya nggak mau lagi, berat badan turun, jadi kita depresi lah. Tidur nggak bisa, makan nggak mau, depresi, gelisah. Apa-apa enggak, apa-apa bukan, maunya rokok, ya kan? Terus, ini ada rasa tidak sabar, cemas, mudah tersinggung, apa-apa ngomong sama kawan, marah lagi. Kenapa? Karena kita nggak merokok lagi.
Oke, lanjut. Karena sudah muncul gejala-gejala ini, kita merokoklah lagi. Kenapa kita merokok? Karena kita nyaman, merasa pede. Ya, semangat. Apa-apa, ayo. Ya kan? Oke, kita lanjut dulu. Dampaknya apa? Dampak pendek, dampak sekarang yang nampak ketika kita merokok. Denyut nadi, tekanan nadi yang di tangan atau detak jantung itu meningkat. Otomatis meningkat darahnya. Terus nafsu makan menurun. Pergerakan ususnya meningkat. Sirkulasi darah kurang baik. Sirkulasi darah apa? Oksigen di dalam tubuh kurang baik. Jadinya ujung tangan, ujung kaki itu dingin biasanya. Ya. Oke, selain itu dapat mewarnai gigi dan jari-jari. Gigi udah pasti kuning. Jadi warna apa biasanya? Ya, hitam. Kuning kehitaman. Ya, oke. Dampak jangka panjangnya apa? Kalau kita terus-terusan merokok, inilah dampaknya. Coba kalian tiba nak. Coba lihat ini dulu paru-parunya ini. Oke. Waktu kita merokok, masuk asap pertama sekali ke mana? Ya, ke paru-paru. Di samping paru-paru ada apa? Jantung. Ya. Pertama sekali ini ya akan sakit paru-paru. Nah, ini macam-macam penyakitnya. Infeksi paru-paru, penyempitan saluran pernafasan yang disebut dengan asma. Kalau sudah tua disebut dengan PPOK. Itu sama dengan asma. Ya. Terus sakit yang lain apa? Sakit di jantung. Nah, di sini dijelaskan penyakit jantung iskemik atau bahasa lainnya penyempitan darah di bagian jantung. Ya. Terus sakit-sakit yang lain apa? Ada penyakit yang lain. Ini ada tulang, sakit di tulang, sakit di mata. Terus di alat reproduksi, kematian janin mendadak kalau bagi wanita. Terus kalau misalnya untuk laki-laki, mandul, ya, infertilitas, mandul, impotensi, tidak sambung, ya. Terus sakit yang lain apa kalau misalnya sudah lama kali? Kanker, masuk ke kanker. Kanker itu bukan hanya di paru-paru, bisa kanker di tempat lain, ya. Selain paru, mulut, usus, ginjal, mulut rahim, semua bisa terkena. Kenapa semua bisa terkena? Ketika kita sebelum menghisap rokok, sebenarnya sudah ada penyakit di dalam diri kita, atau gen yang diturunkan, atau kebiasaan kita yang tidak bagus. Ditambah kita merokok lagi, makin parah apa enggak? Nah, makin parah otomatis. Kenapa? Karena rokok yang kita hisap itu dan kimianya itu serba beracun. Beracun semua. Makanya buat penyakit di dalam tubuh menjadi parah. Makanya lama-kelamaan menjadi kanker. Ya, oke, kita lanjut. Ini penyakit yang lain. Ya, banyak masih penyakit yang lain. Kalau lama-kelamaan mukanya keriput, kulit-kulitnya keriput, otomatis muka yang pertama. Kenapa? Karena muka yang pertama sekali terpapar asap rokok. Ya, oke, bisa dilihat di depan ya penyakitnya ya. Udah, oke. Nih. Perbedaan paru-paru perokok sama non perokok. Ini saya jelaskan, saya kasih nampak. Nah, ya sudah terpanggang dia, ya kan? Karena asap rokok yang kita hisap itu panas, terpangganglah paru-paru kita. Inilah paru-paru orang yang merokok. Ini sudah disebut dengan kanker paru-paru. Paru-paru orang yang berumur 42 tahun. Padahal masih muda ya kan? 42 tahun. Tapi dia merokok 20 batang per hari. Beginilah kondisi paru-parunya. Ini kondisi paru-paru orang yang tidak merokok, tapi usianya 82 tahun. Nah, kalian mau yang mana? Yang hitam aja ya. Yang hitam aja. Berarti kalau kita terus-terus merokok di usia 42 tahun sudah terjadi kanker paru-paru. Seperti inilah paru-paru kita. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini gambar orang yang sudah giginya itu sudah busuk.
gigi orang yang merokok. Gigi orang merokok beginilah. Alamak. Oh, cantik kan? Cantik sekali. Ini bibir orang yang merokok. Pengpul le ketiga kayaknya ni Pak. Kita udah ganteng-ganteng, udah orang wangi, mulutnya kayak gini. Pas kan? Oke, lanjut ya. Oke, ini kematian perokok 90% akibat kanker paru-paru. 70% akibat penyakit paru lainnya. 40% akibat stroke. Stroke itu apa? Penyempitan pembuluh darah di otak. Kenapa berkaitan sama otak? Padahal kita cuma bisa di mulut. Berkaitan, kenapa? Karena zat kimia ataupun zat beracun itu yang mengalir ke dalam pembuluh darah. Ya, makanya larinya ke otak. Oke, ini 25% kematian akibat menderita jantung koroner atau pembuluh darah di jantungnya itu tersumbat. Terus terjadi serangan jantung 3 kali lebih sering. Serangan jantung kurang dari 50 tahun. Nah, jadi sebelum 50 tahun dia sudah menderita serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Ya, oke. Sudah habis. Jadi ketika ada orang yang ingin berhenti merokok atau kalian kadang yang pertama coba-coba merokok, terus sekarang karena sudah tahu bagaimana bahaya merokok, mau nggak berhenti merokok? Mau nggak kalian ajak keluarga kalian yang merokok untuk berhenti merokok? Oh ya, apalagi ayah kan? Kalau kita bilang ayah berhenti merokok, besok ada duit jajan, gitu kan? Oke, ini saya ajarkan aja dulu. Kadang kalian ingin berhenti merokok. Caranya seperti apa? Yang pertama sekali, niatkan dulu untuk kita berhenti merokok. Bulatkan tekad atau buat niat. Ini aku mau berhenti merokok mulai sekarang. Jadi ketika kita sudah niatkan diri, kita berhenti merokok secara tiba-tiba. Bagaimana secara tiba-tiba? Kita tahu dulu, ini aku merokoknya seringnya kapan? Setelah makan kah? Atau lagi main-main kah? Atau lagi duduk sama kawan yang merokok kah? Nah, jadi ketika kita sudah tahu kapan sering kali kita merokok, disitulah kita berhenti. Nah, berarti makan, tetapi rokok itu yang biasa kita ganti itu, yang biasa kita hisap itu setelah makan kita ganti sama yang lain, misal hisap permen, kan bisa. Iya, kan bisa diganti aktivitasnya. Nggak ada asal. Jadi nggak enak ya kalau nggak ada asalnya. Oke, jadi dengar dulu. Jadi ketika kita sudah tahu nih kapan kita merokok, misal sewaktu siap makan kita maunya merokok, kita ganti dengan permen atau dengan makanan yang lain lah, ya. Atau ketika kita duduk-duduk sama kawan, jangan duduk-duduk dulu. Ketika kita ingin berhenti merokok, jadi nanti ketika kita sudah berhenti merokok, baru bisa kita duduk lagi. Duduk untuk ajarin ke dia bahwa merokok itu tidak bagus. Sudah. Setelah kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, kan kita udah tahu nih kapan kita sering-sering merokok. Jadi kita tunda waktu. Kan udah niat yang pertama sudah kita bulatkan, terus kita berhenti secara tiba-tiba, tunda waktu merokoknya. Ya kan? Setelah kita tunda, nah dengan cara ini bisa. Selain yang bisa permen tadi, kalian olahraga boleh juga. Lari-lari di depan rumah boleh juga, atau bantu mama nyapu boleh juga. Bantu mama cuci piring kan setelah makan tuh, cuci piring. Ngambil boleh juga. Ya. Tetapi setelah semua udah kita lakukan tidak berhasil, minta dukungan. Cerita sama mama atau sama orang terdekat. Ceritanya kayak mana? Saya merokok. Kalau kalian cerita baik-baik, pasti mama kalian bantu. Saya udah merokok nih, karena saya ikut kawan. Karena ikut kawan, tapi saya mau berhenti. Yuk, dukung saya, Mak ya. Jadi konsultasikan ke dokter. Setelah kita cerita sama keluarga, konsultasi
konsultasikan ke dokter. Kalau dari cara-cara ini tidak bisa kita atasi, jadi konsultasikan ke dokter. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya nggak? Enggak. Sudah jelas semua? Ya. Tapi pulangnya merokok nggak? Ya. Oh, enggak. Kadang nggak bertanya tapi pulangnya merokok kadang. Mana tahu, ya kan? Kalau misalnya tidak jelas atau tidak mengerti, nanti tanyakan ke guru-gurunya. Ya, mungkin gurunya ngerti juga, bisa dijelaskan ke kalian. Oke, kalau tidak ada yang bertanya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mawaddah Warahmah yang sudah memaparkan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Ya, adik-adik sekalian, lumrah dibacut bahwasanya rokok itu sangat-sangat berbahaya. Hasil penelitian salah satu orang Aceh paling miskin di Sumatera. Tingkat Pulau Sumatera Aceh paling miskin. Salah satu penyebab kemiskinan di Aceh adalah Aceh juara 1 merokok. Di Indonesia Aceh juara tampil rokok. Orang Aceh rata-rata habis lebih 24 rokok surau. Jadi hasil penelitian membuktikan suami atau ayah-ayah orang ro yang piak rokok lebih penting geblau rokok dibandingkan geblau susu kana atau geblau ke kana. Itu hasil penelitian. Penjenayah kan 20 ribu, tapi ikut di rumah sana lebih kepentingkan geblau rokok dibandingkan geblau ke. Demikian bahaya piak rokok. Demikian bahaya piak rokok. Luar biasa. Kemiskinan di Aceh salah satu penyebabnya adalah rokok. Jadi oleh karena itu adik-adik lun yang mentua, adik-adik lun yang bahagia, lun tipe awak drone yang baru coba-coba merokok. Coba-coba aku cilok je kan kali tunat nampak yang rekor memparang li tengok. Kali tunat. Jadi ladung ya kalau tunat alah kapit baju kali tunat ada apa kadang bukan menyawai dapat rokok untuk hang butuh memiliki. Payah minta galang rekor ya kan. Tapi jo kali tunat kadang-kala awak ro pi rokok. Anak-anak lun yang mentua ada lun yang mentua piu pi rokok. Setuju? Ada apa hana bangga orang pi rokok. Citanya misal awak ro nani nang galak ka awak ro ke. Citanya dek to galak ke lun pi rokok ngah hana pi rokok. Pasti juga. Pasti juga galak hana pi rokok. Apa citanya? Citanya pada orang anami inang dek to galak orang agam yang pi rokok ngah orang agam yang han pi rokok. Pasti berkaya han pi rokok. Jadi lebih baik pi rokok. Nggak jelas? Oke, Pak Ustaz, kajian rokok berdasarkan kajian rokok berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Maka dipegang rokok itu haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, ada sebagian ulama yang mengatakan mubah. Nyo diganyan kerja untuk Sudan, kecok S3 di Sudan. Jadi perlu bicara nak ajak luar negara Mesir, Kairo jak kuliah. Bukan urung-urung piak rokok yang lewatnya, urung-urung yang hendak piak rokok. Hanya contoh ganyan S2, S3 Sudan kerja kuliah dibiayai oleh negara. Nak piak rokok mana? Jadi bulatkan dekat untuk tidak merokok, sampaikan kepada orang-orang terdekat ya, nempuh kurang baca ya. Menyauronyo 24, tinggal 18. Lusa 16. Nempuh kurang baju-baju. Baik 3. Geketok kamu pada nak ketok. Balik ketok. Balik ketok dan ketok ayah dia pergi rokok. Okey, okey. Pak Ustaz dipersilakan. Ya, okey. Ya. Assalamualaikum. Ada 3 orang dalam ya. Kita lanjut materi tadi tapi berkaitan dengan agama. Tanya Pak MC-nya agama Islam kan? Kita lihat merokok dari sisi agama. Karena kalau dari sisi kesehatan semuanya harus berhenti terus merokok hari ini. Kenapa?
paru-paru jadi hitam. Kalian merokok nanti giginya akan copot. Sekarang yang udah nampak, ibu-ibu nggak usah dengar ya, jangan lihat dulu ya. Ini kalian dengar sekarang yang udah nampak bibirnya udah pucat-pucat. Nyangka berarti kamu lagi kena rokok. Kamu lagi. Paling tidak kalian duduk di samping orang merokok. Tadi saya ada tanya beberapa orang dari kita ini, ada yang udah tobat. Saya udah tobat merokok, nggak mau merokok lagi. Nah, ini pura-pura ibu nggak dengar dan nggak bisa diintervensi ibu ya. Ini pelan-pelan nanti. Besok ada psikolog, kita doakan supaya kita berhenti merokok semuanya. Karena merokok sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Boleh tidak? Mau? Nah, saya mau bertanya sekarang. Siapa yang mau menjawab? Nanti dikasih amplop. Mau tidak? Kita ini jatuh sakit. Mau kita? Tidak. Kita ini cepat tua. Lemah. Jantung kita itu ada harga apa tidak? Ginjal ada harga? Semua berharga. Mau tidak kita menyia-nyiakan rahmat Allah? Berarti sekarang ada 3 pilihan. Saya tanya, pura-pura kita ulama semua kan? 1, menjawab haram. 2, menjawab makruh. 3, menjawab boleh. Nah, dari tadi pemahaman sebelum kita melihat ayat Al-Quran, dari tadi yang sudah dijelaskan sama dokter tentang efek daripada merokok terhadap kesehatan, terhadap pergaulan, terhadap psikis kita ya, kejiwaan, kelemahan kita, loyo kita. Tunjuk tangan yang setuju rokok itu haram. Tunjuk tangan. Jangan ragu-ragu. Yang enggak setuju, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang enggak setuju. Pendapat ulama. Nah, ini kan ulama semua nih. Asli ulama semua nih. Calon-calon ulama. Amin dulu. Amin. Ulama itu lahir dari sekarang dia itu. Ulama itu pelan-pelan lahir. Tunjuk tangan. Saya mau lihat sekali lagi. Tolong disunting sebentar, Pak. Ya. Orang Oh ya. Ada berapa orang yang enggak setuju ya? Yang setuju merokok itu haram. Ya. Berdasarkan pemahaman tadi. Okey. Ada sekitar 90%. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Tadi nggak boleh tunjuk lagi. Yang sudah tunjuk nggak boleh. Yang setuju merokok itu makruh. Okey. Nah, ternyata Nazi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ramai cik rupanya. Ibu nggak usah tengok-tengok ya. Itu makruh. Makruh. Okey. Ya. Okey, lanjut. Kemudian satu lagi. Yang merokok itu boleh. Coba tunjuk tangan siapa yang pendapat merokok itu boleh. Boleh. Ternyata Hana. Ada. 1, 2. Kenapa merokok boleh? Coba, kenapa? Kenapa merokok boleh menurut kalian? Karena Lunjuk hadiah. B jawapan. B hadiah. Menghilangkan stres. Karena merokok menghilangkan stres. Kasih hadiah. Coba hadiah. Ada alasan. Iya, kita sedang stres. Bagaimana cara menghilangkan stres? Banyak caranya. Salah satu kalau menurut Khalil Gibran, dia seperti nama ulama. Mudah-mudahan dia jadi ulama ya. Amin. Khalil Gibran dari Iran, Pak ya? Dari Iran. Ya, salah satu pujangga dari Iran. Jadi merokok boleh karena menghilangkan stres. Dia sedang buat apa nanti telaah kitab, mengerjakan PR. Jak babu birkok tiba kalau. Maka menurutnya boleh merokok karena kalau enggak saya nggak bisa belajar. Tapi tadi ada ulama yang mengharamkan. Kenapa? Sakit. Tapi si kalian nggak melihat dia setelah merokok efeknya bahaya sekali bagi tubuh. Dia cuma mementingkan apa? Stres. Sementara yang lain dia tidak pentingkan. Nah, dia tidak pentingkan kesehatan yang lain. Dia cuma mikir stres. Nah, kita lihat di dalam agama apa katanya. Seperti kalian juga berbeda pendapat tentang merokok ya. Dalam Al-Quran dan hadis memang tidak ditulis tidak boleh merokok. Ada yang hafal Al-Quran di sini?
mamnu at-tadkhin. Ada tadkhin dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu satu surat. Surah apa? Surah Asab, kabut. Nama surah itu Ad-Dukhan. Nah, Dukhan itu tadkhin, tapi tidak menceritakan tentang merokok. Maka banyak ulama yang mengatakan merokok nggak haram dalam Al-Quran. Babi ada dalam Al-Quran haram, jelas kan? Nah, merokok itu memang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Secara langsung. Ya. Tetapi kita melihat dari sisi kesehatan, merusak tubuh, membunuh diri boleh? Boleh bunuh diri? Boleh bunuh diri. Tidak boleh kan? Tidak boleh bunuh diri. Nah, ini ayatnya. Ayat tidak boleh mencampakkan diri kita dalam kemudaratan. Wala tul. Udah belajar nih? Hah? Ilat tahluka. Ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Pernah dengar? Tidak boleh mencampakkan diri kalian itu dalam kebinasaan. Itu ayatnya. Ayat yang dipakai oleh ulama tentang mengharamkan merokok. Karena harus diharamkan, kalau tidak semua kita merokok. Di sini ada ditempelkan tidak larangan merokok, Bu? Ada. Okay. Coba dicabut itu. Anak-anak merokok boleh merokok? Saya boleh merokok, kan tidak ada penjelasan. Itu akan ada karena kebebasan kita nih, kebebasan berdemokrasi. Akhirnya di sini misalnya ada hukuman kalau kalian itu tidak patuh. Datang ibu memberikan ganjaran, kalian tunjuk tangan. Kenapa saya dihukum? Bawa orang tua ke sini. Ada sekarang. Ada menyalahkan guru padahal kita belajar, tetapi dalam satu sistem bebas hak asasi manusia. Kalau tidak ada peraturan melarang sesuatu, pasti kalian itu akan, kita semua ini akan pelan-pelan hancur. Misalnya kalian berkelahi, ibu di sekolah nggak bisa, ibu tugasnya mengajar saja. Saya biar berkelahi, apa yang terjadi? Sekolah ini pelan-pelan akan jadi preman. Tapi kalian mau belajar, pinter tapi jadi preman, bagus? Tidak. Merokok masuk surga, yakin? Saya nggak yakin merokok masuk surga. Apa kemana kita masuk? Selain tempat yang ada asap, di mana? Dalam api lah. Tapi kita hati-hati juga menyampaikan, jangan sampai kita bilang, oh yang merokok masuk neraka, nanti dia itu nggak berkawan lagi sama kita. Kita menyampaikan dengan baik. Jadi kebanyakan ulama di Sudan juga, di tempat yang tadi Pak Ismail ceritakan, di mana saya belajar, Ustaz Soma juga belajar, di situ memfatwakan memang merokok itu haram, tetapi bungkusan rokok datang terus ke sana. Nah, setiap tahun Bapak lihat di sana, Ustaz lihat di sana itu rokok masuk ke sana dari Cina. Apa usahanya itu? Dulu mereka merokok itu bukan rokok, Pak Is, semacam kalau kita vakum, orang itu ada vakum, cumpilan taruh di sini. Jadi dia merusak diri sendiri. Tembakau itu kan bahaya juga kan, dihisap. Jadi dia tidak berasap. Jadi tidak merusak orang lain. Tidak merusak orang lain. Hanya merusak diri sendiri. Karena kenapa? Karena mereka itu menghilangkan stres tadi. Tetapi belakangan mereka juga merokok, masuk rokok-rokok dari berbagai macam negara. Kalau kita hisap rokok itu mabuk, nggak pernah kita ini, memang tidak baik rokok di sana. Jadi sepakat seluruh ulama di dunia 90% memfatwakan rokok haram. Nah, tapi kalau kita menyebutkan tentang masalah merokok itu, ini tadi ayat yang kita sampaikan, ya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu kalau dalam surah Al-Isra. Ada uang kita nih, membakar uang, membakar rokok sama tidak membakar uang? Karena rokok itu kita
beli dulu sekitar tahun berapa Pak Is? Ada mahal kali itu harga rokok. Jadi orang-orang sampai stres. Khalil, dia itu ambil uang 50.000 dibalut, dibakar sama dia. Karena kenapa? Rokok dah mahal. Tetapi dia nggak bisa berhenti merokok. Berarti membakar rokok sama membakar uang. Tadi ibu dokter sudah sampaikan kepada kita tip-tipnya. Sekarang coba kita misalnya, ada yang merokok, dia merokok sehari 1 batang, diam-diam. Sekarang rubah itu dalam hati kita nih. Kita masih panjang umur, kita nggak tahu nanti jadi apa. Mudah-mudahan jadi orang baik, masuk tentara, masuk polisi, jadi pilot, jadi guru, jadi ustaz, ya kan? Ambil uang yang kita beli rokok tuh, kita tahan, jangan beli rokok, simpan, tabung dalam celeng target itu ada. Ada celeng target itu. Ya, atau celeng ayam. Celeng ayam. Tapi jangan buka-buka dulu. Merokok, anggap aja udah merokok. Kayak itu kan. Tapi kalian beli, ambil uang itu simpan dalam celeng. Berapa hari kalian simpan? Berapa kali kalian merokok? 1 hari. 1 hari. Seminggu berapa kali merokok? Nah, uang itu diambil, kita hancurkan celengnya 1 bulan. Waduh, masya Allah, banyak sekali uang kita tuh. Itu udah pernah dipraktekkan. Kita baca di Facebook kan. Dia berhenti merokok, dia simpan uang, dia bisa beli Honda kan Emeng yang raya yang bukan Honda. Aero. Apalagi Honda yang besar tuh, CBR tuh. Dia beli gara-gara berhenti merokok. Dia udah sehat. Nah, berarti kalau merokok itu mubazir. Al-mubazir ikhwanas Syayatin itu di mana tempatnya? Syayatin, syaitan, Syaitan di mana tempat? Dijadikan dari api dan dia itu kembali ke dalam neraka, tempatnya api. Ikhwanas syayatin. Orang-orang yang merokok itu, yang mubazir itu kawannya setan. Setan di dalam neraka, kawannya di mana? Dari situlah diambil hukum, makanya haram merokok. Nah, kalau tidak haram merokok, ini yang tadi menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, itu lafal yang tidak langsung ya. Nah, kalau ini apa katanya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada enggak? Ada disampaikan. Ini merokok itu tidak sampai memabukkan. Ada mabuk merokok? Kalau mabuk merokok langsung haram. Ada mabuk dulu? Ada, berarti udah haram. Hana mabuk berarti tidak jadi haram. Tetapi kata Rasulullah, kalaupun merokok itu tidak sampai mabuk, minimal perbuatan itu dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Ada loyo? Apa menambah kuat? Lebih. Lebih. Jadi dia memang merusak kita. Bahwa Rasulullah melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemiakkan. Melemahkan kan? Kalau ini tadi ada ulama 10 orang tadi saya tunjuk, ini alasan dia nih. Yang membolehkan. Yang memakruhkan. Apa makruh? Makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Berpahala ditinggalkan. Tetapi tidak elok untuk dilaksanakan. Nah, dekat-dekat kepada haram dia. Ya. Bahasa simpelnya dekat-dekat kepada haram. Ya. Makruh. Makruh bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong. Sombong kita kan. Kemudian memutuskan hak, merusak orang lain. Ya kan? Orang tak suka semua yang merokok. Selain itu, baunya mengganggu orang lain. Sama halnya dengan makan bawang. Nah, galak paju bawang. Nabi hendak galak paju bawang. Nabi pernah melarang jangan pergi ke tempat sholat berjamaah kalau kalian baru makan bawang. Harus bersuak dulu, bersih, sikat gigi. Nah, merokok lebih bau lagi. Allahu Akbar. Sampai nanya balik kok. Saya pernah tuh waktu ruku, Allahu Akbar, bau gudang garam. Bau gudang garam merah, Ustaz. Assalamualaikum. Saya dukun.
rokok tahu? Rokok apa tu? Tanggara merah. Bau sekali, bau rusak kita. Maka disitulah disebutkan makruh. Nah, yang memperbolehkan apa nih? Yang memperbolehkan karena dia waktu kita merokok itu nggak langsung sakit, tapi setelah kajian dokter langsung kan pelan-pelan sakit. Baju gigi bro, pernah lihat orang yang busuk giginya? Teliti rupanya dia itu merokok, lemah ya kan? Nah, adik-adik semuanya, ini ilmu kepada kita sharing dengan niat kami menyampaikan selain penelitian Pak Is, menyampaikan kepada kalian, mengajak bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kebanyakan ulama mengharamkan rokok. Ada fatwa ulama tentang merokok. Hukum asal merokok adalah berbeda pendapat, khilaf antara makruh dan haram, tetapi lebih banyak mengharamkan. Merokok di muka umum, kok muka agaknya? Kurung wilayah publik itu hukumnya haram, nggak boleh. Merokok bagi wanita hamil hukumnya haram. Bagi wanita yang tidak hamil, ya tidak disebutkan tidak haram. Kenapa disebutkan haram bagi wanita hamil? Itulah sebab merokok membahayakan janin, bukan jamil, janin. Merokok bagi anak-anak hukumnya haram. Kalian masih anak-anak? Mata anak-anak atau kakak dewasa? Remaja, bukan dewasa. Berarti kalian tidak haram. Anak-anak haram. Kalian tidak haram menurut pendapat ini. Tetapi tidak boleh juga. Merokok bagi pengurus masjid, pengurus ulama. Kalian kan contoh ulama nih. Tidak boleh haram. Nah, kalau menurut ulama Aceh sih Bang, merokok terbuat dari tembakau mengandung zat nikotin, dilakukannya adalah haram. Ini penjelasan rokok. Pemakaian zat nikotin dalam waktu tertentu dapat merusak kesehatan. Boleh? Merusak kesehatan boleh? Tidak. Merokok bagi orang yang dilarang oleh ahli medis hukumnya haram. Tadi kalian sudah dilarang oleh dokter. Berarti kalian sudah dapat haram melakukan itu. Merokok dengan perilaku perokok tidak menghargai orang lain haram. Merokok merusak orang lain, semua merusak orang lain yang merokok itu. Nah, guru, wali, pengasuh, pendidik membiarkan anak-anak merokok haram. Berarti Bu, kita haram kalau membiarkan mereka merokok. Berarti tidak boleh merokok. Sekarang pertanyaannya, setelah kami datang ke sini, nanti akan datang lagi ya, datang lagi dengan psikolog yang menyampaikan. Nah, tadi Bu Dokter dah tanya. Sekarang tunjuk tangan. Siapa yang setuju merokok itu haram? Tunjuk tangan. Yang setuju. Yang setuju rokok haram. Ya. Masih istiqomah ya? Ya, masih istiqomah. Yang setuju merokok itu makruh aja. Makruh ya. Iya. Masih ada ya? Ya. Masih. Yang setuju merokok itu boleh. Merokok boleh. Oh Hanali, betul dah Hanali. Berarti memang merokok nggak boleh. Ya, tapi ada ulama-ulama di sini merokok itu makruh. Kenapa? Karena dia masih kepengen merokok ulama tersebut. Ya. Nah, ulama-ulama Khalil Gibran masih mau merokok. Makanya makruh. Ya. Tapi kita ajak untuk diam, ya, tidak mengajak orang lain merokok. Tapi bagusnya adalah berhenti, ya. Berhenti lebih baik daripada melanjutkan merokok. Itu nasihat kepada kalian semuanya, ya. Terserah kalian mau bawa kemana diri kalian. Pak Lun galak nak mau ngelam rakam dan baiknya tuan-tu. Oh, terserah je aju. Pak baiknya tham Lun rokok rana pernah habis perok. Perok kok. Pak Lun belum. Cak rokok belum. Dia belum berjaya. Dalam itu belum you, dalam pujuk. Mantap. Kita udah taubat kan, nggak merokok lagi ya? Ada. Bere. Anak merokok? Oke, baik. Kesimpulannya ada tiga hukum merokok pada dasar dia. Tetapi kebanyakan ulama menyebutkan merokok itu haram. Kita mengikuti lebih banyak. Seperti kita musyawarah, mana yang kita ikut? Yang lebih banyak dan lebih baik.
Itu saja penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita ya. Kita sudah tahu tadi tentang merokok haram dan merokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Okey, adik-adik lun yang mentua, adik-adik lun yang berbahagia. Jadi ibu dua nyo tengah bersiap-siap ya nak baca tentang madu-madu. Jadi tak baru ya. Madu-madu nak tengok cuma ini rangkumkan baju. Ya, coba ni dengar. Bahwasanya dari segi kesihatan rokok itu merugikan kesihatan. Betul? Betul. Jadi hana manfaat mesti ketek. Hana manfaat membacuti tentang rokok. Ilun selesai S3 Ilun gara-gara penelitian tentang rokok. Ibu saya Ilun kan S3. Jadi alhamdulillah kerja kuliah S1, S2, S2. S2 dua bo. S3, S1, S2, S2, S3 5 ke kerja kuliah. Alhamdulillah Ilun hana lebih rokok. Ustaznya truk Moroko kerja kita kuliah kita hana lebih rokok. Anak rokok, Cina letak beasiswa untuk anak-anak ni jak kuliah uluan negara yang bukan dari rokok. Jadi menyana cita-cita anak jak uluan negara, jak kuliah Mesir, Maroko, Yaman, tolong dari rokok. Yang nombor. Yang kedua, ni sampaikan tolong sampaikan Pak Ayah, Menteri Ayah, ni buku rokok agaknya. Mana-mana lah, tiga-tiga bergaya. Dia permen mentang atau kita ada pegang tu jangan salah hang bengek ada yang pegang mama mak dia kala mak ayah turun geblau rokok 25,000 ada megeblau wak engket 25,000 muntah dah punya baju habis kemenan pegang mak mak yang pegang punya ro-nya nak deh mak bah geblau engket mulu mentang geblau engket turai mentang nyok yang geblau rokok kan ada manfaat oleh dari kajian agama walaupun nak heboh pendapat yang pegah haram, yang pegah makruh, yang pegah boleh. Tapi umumnya ulama mengatakan hukum merokok itu adalah haram. Apalagi bagi awak dro yang mental anak-anak. Mental anak-anak menyelung ustaz, menyenangkan tiap rokok dua orang kopi, kamu terminta meja lain. Nyamnya kamu. Nyenangan tiap rokok, kamu terminta meja lain kerja kopi. Lebih god hanangan dibandingkan nangan tiap rokok. Demikian pentingnya rokok. Okey. Kak jelas? Okey, baik. Nyo ada awak drone duk tabo nyo meja jeng te nanti roreng, te ino nanti roreng, na lunjuk bacut. Peng jajak. Tapi bek rokok. Nyam rokok dosa nak dengar. Nyam peng lunjuk bacut nyam rokok dosa. Okey. Jadi dengarlah mereka. Jadi tanya orangnya 3. Untuk orang Selasa yang akan datang 3 tu.